Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Kaitan dengan mapel PPKN, Ibu perkenalkan yang mengajar atau mengampu di SMK Negeri 1 Medok ini adalah 1. Ibu sendiri, Ibu Supriyatin, 2. Bapak Handono, 3. Bapak Sunarto, 4. Bapak Sugeng Gestono. Perlu diketahui anak-anak, pada mapel PPKN ini tolong dipersiapkan 1 buah buku baru yang ditulis identitasnya. Kemudian halaman yang pertama itu kaitan dengan tugas, tanggal, dan materinya apa, tolong ditulis. Anak-anakku yang kami sayangi, perlu diketahui juga penilaian PPKN itu ada diambil dari 4 macam. 1 itu adalah absen, yang kedua adalah tugas-tugas, yang ketiga adalah ulangan, yaitu baik itu ulangan harian maupun ulangan semesteran, yang keempat itu adalah kepribadian atau perilaku. Sebelumnya marilah kita buka bersama-sama dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan ini materi yang Ibu sampaikan adalah hakikat bangsa dan negara. Apa sih tujuan pembelajaran atau tujuan mengapa kita menyampaikan hakikat bangsa dan negara kepada anak-anakku, supaya kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan hakikat negara. Kemudian juga supaya kamu tuh mengetahui apa yang dimaksud dengan hakikat negara. Kemudian materi untuk pertemuan hari ini Ibu ringkas. Kaitan dengan hakikat bangsa dan negara ada 4 ringkasan. 1. Kedudukan manusia. 2. Hakikat bangsa dan unsur pembentuk bangsa. 3. Hakikat negara dan unsur terbentuknya negara. 4. Macam sifat dan hakikat negara. Dengarkan penjelasan dari Ibu anak-anakku. Hakikat bangsa dan negara. Apa yang dimaksud dengan hakikat bangsa dan negara? Berikut penjelasannya. Sebelum pada hakikat bangsa dan negara, Ibu ingin menjelaskan dulu yang pertama adalah kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. 1. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Manusia wajib berbakti dan mengabdi sesuai dengan agama dan kepercayaan dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. 2. Manusia sebagai makhluk pribadi, yaitu manusia itu memiliki jiwa dan raga atau manusia memiliki jasmani dan rohani. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial, yaitu manusia tidak dapat hidup sendiri, alias manusia itu harus kerjasama dan gotong royong antara satu dengan yang lainnya. Hakikat bangsa dan unsur terbentuknya negara. Terlebih dulu Ibu jelaskan kaitan dengan apa pengertian bangsa menurut I.R. Soekarno. Pengertian bangsa adalah segerombolan manusia yang besar, keras dan punya keinginan bersatu, punya persamaan watak, tetapi yang hidup di atas satu wilayah yang nyata dalam satu unit. Lalu bagaimana terbentuknya suatu bangsa? Ini ada ahli Otto Bauer bahwa suatu bangsa terbentuk karena adanya suatu persamaan, satu persatuan karakter, watak, di mana karakter atau watak itu tumbuh dan lahir yang terjadi karena adanya persatuan dan pengalaman. Unsur terbentuknya bangsa. Yang pertama adalah persamaan nasib di masa lalu atau sejarah yang sama. Yang kedua, memiliki persamaan karakter. Yang ketiga, memiliki keikatan persatuan di antara anggota-anggotanya. 4. Memiliki tanah air yang sama. 5. Memiliki persamaan cita-cita. Kalau Ibu ambil kesimpulannya, bangsa itu adalah suatu masyarakat yang memiliki daerah tertentu di mana anggotanya bersatu karena tumbuh sejarah yang sama, merasa senasib,
seperjuangan, serta mempunyai kepentingan dan cita-cita yang sama. Negara adalah suatu alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama dan atas nama masyarakat. Itu menurut para ahli Roger H. Salto. Kemudian ada lagi para ahli yaitu Mr. Kenneth Brooke. Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu kelompok atau bangsanya sendiri. Menurut Profesor Mr. Sunarko, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sovereign atau kedaulatan. Kemudian, apa sih unsur terbentuknya negara? Unsur daripada terbentuknya negara, satu adalah adanya rakyat. Kemudian yang kedua adalah adanya wilayah atau daerah. Dan yang ketiga adalah karena adanya pemerintahan yang berdaulat. Kemudian 3 macam sifat hakikat negara. Yang pertama adalah sifat memaksa. Maksudnya agar peraturan perundangan ditaati dan ketertiban dalam masyarakat tercapai, agar anarki di negara dapat dicegah. Negara memiliki sifat memaksa dalam arti memiliki kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Kemudian sifat negara yang kedua adalah sifat mencakup semua. Dengan maksud, semua peraturan perundangan berlaku untuk semua tanpa terkecuali. Sehingga di negara tidak ada seorang pun yang kebal dari hukum, kecuali yang sudah ditentukan dalam perjanjian atau hukum internasional. Sifat negara yang ketiga adalah sifat monopoli, yaitu negara memiliki wewenang tunggal atau monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Macam sifat dan hakikat negara. Nah, ini bentuk negara. Mempunyai sifat masing-masing, tapi Ibu tidak bisa menjelaskan karena waktu. Saya jelaskan saja bentuk daripada negara. 1, negara kesatuan. 2, negara serikat. 3, negara koloni. 4, negara perwalian atau trustee. 5, mandat. 6, protektorat. 7, negara dominion. Tolong nanti anak-anak dilihat sendiri ya, bagaimana sifat-sifat daripada bentuk negara tersebut. Kemudian karena ada hakikat negara, hakikat bangsa, nah muncullah suatu sikap dari diri kita. Adanya nasionalisme dan patriotisme. Lalu apa pengertian dari nasionalisme dan patriotisme? Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan suatu negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama. Yang kedua, suatu ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Lalu apa patriotisme? Adalah suatu sikap yang selalu mencintai dan membela tanah air. Seorang pejuang sejati, pejuang bangsa yang mempunyai semangat, sikap dan perilaku cinta tanah air, di mana dia sudi mengorbankan jiwanya sekalipun demi kemajuan, kejayaan dan kemakmuran tanah air. Lalu apa sih sikap-sikap yang harus ditunjukkan atau apa contoh sikap dan perilaku nasionalisme dan patriotisme? Membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Saling mengasihi, saling membina, dan saling memberi. Tidak menonjolkan perbedaan, melainkan mencari persamaan. Meningkatkan kecintaan terhadap lingkungan hidup. Bekerja sama sesama warga, lingkungan, dan pemerintah. Menjauhi pertentangan dan perkelahian. Menggalang persatuan dan kesatuan melalui berbagai kegiatan.
Demikian anak-anakku yang Ibu sampaikan. Apabila anak-anak nanti kurang jelas, maka mohon untuk japri lewat WA Bu Preh di bawah ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.